Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya, saudara, pistol Colt itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus, belum tentu semua meletus. Jangan-jangan meletus di tangan, saudara. Kenapa mesti takut? Oh enggak Habib, pistolnya bagus, meletus semua. Kalau meletus semua belum tentu kena semua, saudara. Betul? Apa tiap tembakan pasti kena kita? Belum tentu. Loh, tapi ini penembak gitu Habib, pasti kena. Kalau kena belum tentu mempan, saudara. Betul? Betul? Wah, ada yang ngomong anak muda, Habib, kalau begitu ajarin ilmu kebal dong. Saya jawab, lu kalau kebal syahidnya kapan, goblok? Lu mau kebal apa mau mati syahid? Betul? Ayo saya tanya, mau kebal apa mati syahid? Kebal apa mati syahid? Makanya jangan nanya ilmu kebal. Tapi kalaupun kena belum tentu mempan dengan kehendak Allah. Betul? Kalaupun mempan belum tentu mati. Betul? 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 Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati, sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Mau kemana lu? Betul? Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di Indonesia, saudara. Takbir. Angkat tangan pemuda, takbir. Takbir. Saya makan sama Ustaz Arifin Ilham. Apa kata Ustaz Arifin Ilham? Ketika gas air mata itu disemburkan, semua orang kacau balau, dia seperti tak ada pengaruh apa-apa gas itu bagi dia. Allahumma barik jam'ahum wa saddid shamlahum wa maslik wahdanahum wa kharib quwwatahum wa zalzil aqdamahum fadammirhum tadmira. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allahumma arina ajaib qudratik ya Rabb bihaqqi nabiyyikal karim wa bihaqqil Qur'an. Inilah kondisi real saat ini yang sedang terjadi di Kemuliaan. Begitu banyak korban yang berjatuhan semenjak pada maghrib tadi. Kami menjadi saksi. Presidennya pergi lagi. Ini aja dok. Terima kasih doanya, terima kasih perhatiannya. Sampai banyak jemaah yang merasa kekhawatiran, tenang-tenang saja. Alhamdulillah sudah membaik. Walaupun semalam bom gas air mata di atas kepala saya bom, padahal kita di posisi tidak pernah rusuh, tapi subhanallah memang itu izin Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Tapi alhamdulillah sudah membaik, sudah kembali ke rumah habis dari rumah sakit, dan mudah-mudahan semua perjuangan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya, doakan para guru kami, Ustaz Arifin Ilham, para habaib, Habib Rizik dan yang lain-lain. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan Allah beri hidayah kepada pemimpin kami agar mereka lebih baik lagi. Hari ini sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kami sedang negosiasi. Ustaz Arifin Ilham masih dalam posisi dalam istana untuk bernegosiasi kepada pihak istana. Namun ketika habis sholat isya, kami juga tidak tahu sebab-sebabnya apa. Masyarakat sedang duduk rapi, sedang hikmah mendengarkan azan. Lalu Habib Rizik ingin menyampaikan sesuatu maklumat agar senantiasa kami tidak melakukan anarkisme. Andai Ustaz Habib Rizik mengatakan
jihad itu sudah hancur sekarang. Tapi disitulah nampak beliau lebih banyak memuji orang lain. Disitulah nampak keulamaannya. Dia banyak cerita tentang karomah Ustaz Habib Rizik. Itu makan kedua. Disitulah Ustaz Somad saya melihat karomah Habib Rizik, kata beliau. Ketika sini nampak saya cahaya gas air mata itu berputar dikelilingi. Dengan mata kepala saya sendiri, kata Ustaz Arifin Ilham, nampak cahaya, nampak gas itu berputar. Dan Habib Rizik, padahal dari subuh, dari malam dia tak tidur. Dari malam sampai pagi, sampai siang, sampai sore, sampai berdialog. Oh gitu. Jadi saya tanya, sehat? Iya. Tidak ada apa-apa, sehat. Antum kan berada di depan persis, di atas mobil komando, dan ketika bombardir gas air mata, saya sebut bombardir karena memang betul. Bukan 1-2, betul 1-2, 10, 20, 40 gitu. Saya membayangkan gini, kalau Habib jatuh dan mic itu dipegang orang lain dan orang lain itu menyaksikan Habib jatuh lalu kemudian Habib syahid misalnya, pecah itu Beb, pasti akan terprovokasi dan jauh. Alhamdulillah kok bisa kuat, Bib? Ya, kita dalam kondisi semacam itu tentu pertama kita nggak boleh lupa memohon pertolongan. Jadi saya sadar betul posisi saya saat itu. Kalau saya tumbang, kemudian mic itu jatuh ke orang yang katakanlah ke laskar atau ke siapa, dan responnya cepat, iya betul. Langsung meresponnya. Orang disuruh menyerang umpamanya, mungkin bisa terjadi hal yang tidak kita bayangkan. Karena itu pertama yang saya minta pada malam itu adalah, ya Rabb, kau ini kuatkan aku. Nah, sebetulnya kalau secara fisik saya juga nggak kuat. Kita juga berlinang air mata karena menahan perihnya gas air mata. Kita juga keluar air dari hidung karena kan kita menghirup gitu. Gas air mata itu kan sebetulnya bukan gas, dia itu kan bubuk, serbuk. Nah kemudian belum lagi napas mulai sesek, kemudian perut juga mulai mual. Nah tapi saat itu kepala jadi kaki jadi kepala, saya harus bertahan. Sebetulnya saya udah nggak sanggup, tetapi mohon kepada Allah supaya kita bisa bertahan. Nah sekarang bagaimana cara kita bertahan? Terlintas di benak, kalau gitu pimpin doa. Nah, karena itu saya nggak berhenti baca doa, udah baca doa bersama umat. Kita mohon, ayo Allahumma aizil Islam wal muslimin, Allahumma qawwil Islam wal muslimin. Begitu doa itu kita baca, air mata hilang, sesek hilang, perih kulit hilang. Jadi kembali seperti biasa. Dan diperkirakan hujan pada itu ya? Betul-betul pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, diperkirakan hujan pada itu ya? Perkiraan cuaca. Kalau bicara hujan, ada hal yang menarik nih, Ustaz Hussein. Jadi dari beberapa hari sebelum tanggal 4 November, BMKG secara resmi itu melalui televisi udah menyiarkan bahwa tanggal 4 November akan terjadi hujan besar, Jakarta akan diguyur hujan, berpotensi juga banjir besar, bahkan akan banyak kilat, dianjurkan ke masyarakat jangan berada di ruangan terbuka, ya kurang lebih jangan demo lah. Betul. Ada pesannya, ada pesan. Itu kan luar biasa. Dan yang lebih menariknya lagi, tiba-tiba ada bocoran dari seorang pemuda yang orang tuanya kerja di BMKG. Nah, dia bercerita sama kawan-kawannya, dia ikut aksi bela Islam 411. Dia cerita, saya punya ayah ini sudah 3 hari kerja nyebar garam di udara. Ribuan ton yang disebar. Artinya memang ini menaruh pengakuan yang bersangkutan. Untuk menstimulus hujan. Ya, jadi ribuan ton garam itu ditebar di udara untuk mengikat molekul dalam rangka mempercepat proses turunnya hujan. Itu biasa dilakukan kalau kemarau panjang. Nah, kan ada hujan buatan. Betul. Nah, tapi ternyata pada hari H cuacanya cerah, anginnya sejuk, mataharinya tidak mengikat, teduh, bahkan di awan itu ada tulisan nafas Allah. Ini kan luar biasa. Pertolongan siapa kalau bukan pertolongan Allah? Dan ada yang lebih menarik lagi. Yang lebih menarik lagi, ternyata isunya, pertamanya kita anggap itu isu. Ada dukun-dukun hujan yang diundang. Nah, supaya pada hari pawang itu hujan, pawang hujan, kalau Anda lebih disebut dukun hujan. Tadinya kita pikir itu isu. Tapi ada yang menarik, ada salah satu ustadz
yang kita kirim ke dalam istana waktu terjadi negosiasi. Itu begitu keluar dari istana, didampingi oleh salah seorang dari istana, itu orang yang mendampingi ini tiba-tiba di luar menemui beberapa orang yang sedang duduk di satu lokasi, sambil nanya, ini gimana hujan belum turun-turun? Ini pejabat di sana, bagaimana hujan belum turun-turun? Ini yang duduk mengatakan, udah 4 kali diusahain belum turun-turun, Pak. Padahal cabenya udah kita beli semua. Jadi artinya ada usaha secara teknologi dan ditambah secara mistik untuk menurunkan hujan pada saat tersebut, tapi ternyata semua itu gagal. Nah, ini semua adalah nasrum minallah. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau jabarkan satu persatu pertolongan Allah pada aksi bela Islam 411, rasanya di sana ada lautan hikmah ya. Ada samudra keajaiban yang nggak mungkin kita bisa sebut satu persatu. Nah, ada min fadli rabbina. Ini apa namanya, karunia Tuhan kita semua untuk menguji kita semua, apa kita bersyukur, apa kita kufur. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang terjadi di aksi bela Islam 411 tersebut bisa menjadi momentum kesadaran umat tentang kebesaran Tuhannya. Kesadaran umat untuk makin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, momentum kebangkitan umat Islam. Amin. Insyaallah. Membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Di Indonesia ini tahun 2011 tiap hari ada 5 pembunuhan. Tiap hari, nggak tahu sekarang. Tanya Bapak Kapolres. Berapa banyak pembunuhan di Sumbawa ini? Tahun 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak banyak jemaah. Tapi untuk skala Indonesia tiap harinya tahun 2011 5 nyawa yang dibunuh. Kadangkala anak-anak SMA bunuh temennya. Ada yang bunuh neneknya. Ada yang istri bunuh suaminya. Terakhir Anda dapat kiriman berita, dari berita insya Allah nggak hoax nih jamaah. Ada seorang suami yang disiram sama air panas sampai mati gara-gara kawin lagi. Hati-hati yang kawin lagi jamaah. Masya Allah. Membunuh dia pikir nggak masalah, termasuk dosa besar. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasan dia neraka jahanam kekal di dalamnya. Allah akan murka sama dia, akan melaknat dia dan akan dikasih azab yang pedih.